Bisa dipahami sampai di sini? Nanti dicoba adik-adik mencari harga bermagneton ya, untuk menentukan itu harganya akar berapa itu ya, nanti dicari. Atau kalau enggak nanti saya coba untuk share ke grup ya, kalau sudah ada nanti ya. Begitukah? Ada yang ditanyakan sampai di sini masih bisa diikuti? Masih bisa, Pak. Oke. Saya lanjut. Cara yang lain untuk menentukan apakah suatu senyawa kompleks itu adalah bersifat inet atau labil ya, itu juga kita bisa membandingkan adik-adik ya. Membandingkan harga CFSE ya, atau energi stabilisasi medan kristal ya. Dari kompleks reaktan terhadap senyawa kompleks teraktifkan ya, terhadap senyawa kompleks teraktifkan ya. Jadi contohnya ini misalnya reaktornya adalah oktahedral ya, tadi kita berbicara tentang senyawa kompleks oktahedral, kemudian melalui reaksi disosiasi. Ya, disosiasi itu akan ada dua kompleks teraktifkan, yang pertama adalah bisa berbentuk square piramid ya, yang kedua adalah trigonal bipiramid ya, ada dua kompleks teraktifkan. Ini kita ambil contoh adalah square piramid ya, square piramid. Nanti adik-adik juga bisa kalau melalui medianya itu adalah TBP ya, atau kompleks teraktifkannya adalah TBP. Nah, di Mesler itu sudah ada ya lengkap untuk menghitung CFSE ya, dari kompleks dengan bilangan koordinasi 1, 2, dan seterusnya ya, sampai 8 kalau tidak salah ya. Bisa dicek di sana. Nah, nanti adik-adik bisa menghitung ya harga CFSE-nya itu. Ini kami mengambil contoh misalnya melalui square pyramid. Nah, kita memperbandingkan ya. Kalau misalnya harga CFSE dari pereaktan itu lebih tinggi dibanding CFSE dari produk gitu ya, dibanding CFSE dari kompleks teraktifkan, ini yang kita bandingkan ya, itu lebih tinggi, maka kompleks tersebut adalah bersifat inet, ya, bersifat inet. Sebaliknya kalau harga CFSE dari kompleks teraktifkannya itu lebih tinggi dibanding pereaktan, maka kompleks tersebut adalah bersifat labil ya. Kompleks tersebut bersifat labil. Contohnya adalah seperti ini adik-adik. Jadi nanti ini adalah pereaktannya ya. Kemudian ini adalah kompleks teraktifkan. Nah, nanti bisa diganti misalnya di sini tidak square piramid ya, karena kalau untuk bilangan koordinasi 5 kan ada dua bentuk ya, square piramid atau trigonal bipiramid. Ya, kemudian nanti dicek ini perubahannya ya, perubahan harganya. Kalau bernilai negatif semacam ini ya, bernilai negatif, maka kompleks tersebut adalah bersifat labil ya, kompleks tersebut bersifat labil. Sementara kalau harganya adalah positif gini ya, maka kompleks tersebut adalah bersifat inet. Ya, jadi di sini bisa kita pastikan yang bersifat inet adalah untuk D3 dan D8 ya, yang labil adalah D1, D6, D2, D7 ya, D4 dan D9. Nah, nanti dikaitkan dengan teori Taub tadi seperti apa ya, Henry Taub tadi dikaitkan di sini juga boleh ya. Jadi ini salah satunya kita bisa menentukan dari sana ya. Jadi labilitas itu bisa kita tinjau dari harga CFSE. Jadi kemampuan adik-adik adalah menentukan harga CFSE ya. Jadi nanti dicek di Mesler itu ya, kan ada harga beberapa CFSE. Kemudian yang kedua, ini juga kecepatan reaksi itu juga bisa dilihat dari muatannya ya, atau besar ionnya. Nah ini juga gayut dengan parameter termodinamik ya, walaupun tidak selalu begitu, tapi ini kebetulan gayut ya. Ini adik-adik ya bisa dilihat. Kalau semakin tinggi muatannya, gitu ya, maka senyawa kompleks tersebut semakin inet ya, karena semakin tinggi muatannya kan kemarin semakin stabil ya. Nah, ini salah satunya yang tadi dikatakan bahwa ini adalah bersifat inet. Nah, ini buktinya ada dua ini ya, untuk golongan fluoro ini ya. Kemudian untuk dengan kompleks abu ini ya, ini ada perbedaan bilangan oksidasi ya. Ini juga ada bilangan oksidasi. Semakin tinggi bilangan oksidasinya, senyawa kompleks tersebut semakin bersifat inet ya. Untuk menggantikan ligan dengan ligan yang lain semakin memerlukan waktu ya. Semakin lambat kan, semakin ke atas, semakin ke sana. Ini dari ukuran
ternyata juga demikian ya, dari ukuran ini juga demikian ya, semakin kecil jari-jarinya itu semakin inet. Dan ini juga berlaku untuk ion transisi ya. Kalau untuk logam transisi ini kita bisa melihat bahwa ukuran ini tidak gayut dengan sifat keinetan, karena pada logam transisi ini adalah mekanisme ya, mekanisme reaksinya berbeda, karena pada transisi ini ada mekanisme reaksinya adalah melalui ini membentuk kompleks square planar ya, sehingga mekanisme reaksinya berbeda dengan yang di atas tadi ya, yang di awal itu menggunakan mekanisme untuk kompleks oktahedral ya, mekanisme untuk kompleks oktahedral. Jadi itu ada beberapa perbedaan ya. Jadi untuk ukuran itu untuk oktahedral itu mempunyai kesamaan ya, kesamaan terkait dengan sifat apa itu termodinamik ya, stabilitas. Sementara yang square planar ini tadi atau yang untuk transisi itu karena adanya perbedaan mekanisme ya, perbedaan mekanisme reaksi, karena di sini adalah merupakan kompleks square planar. Seperti itu kira-kira. Sampai di sini masih bisa diikuti ya? Masih, Pak. Oke. Terus ini terkait dengan mekanisme ya, mekanisme reaksi senyawa kompleks. Kalau kita berbicara terkait dengan mekanisme atau proses terjadinya reaksi ya, terjadinya reaksi dari suatu senyawa kompleks, ini ada dua mekanisme yang utama ya. Yang pertama itu adalah mekanisme reaksi substitusi elektrofilik ya, substitusi elektrofilik. Jadi atom pusatnya yang digantikan ya dengan atom pusat senyawa yang lain ya, dengan atom pusat yang lain ya. Jadi yang diganti adalah atom pusatnya, elektrofilnya. Ya. Substitusi semacam ini ada ya, tetapi sangat jarang ya, sangat jarang. Contoh misalnya pada kompleks pentaamin kloro kobal 3 ya. Pentaamin kloro kobal 3 ya. Elektrofil atau atom pusat kobal itu dapat digantikan oleh Hg ya, dapat digantikan oleh Hg. Nah ini ya, dapat digantikan oleh Hg. Nah ini salah satunya. Ini merupakan mekanisme reaksi substitusi elektrofilik. Nah, Hg ini merupakan logam ya yang sangat reaktif dan berbahaya. Biasanya kalau adik-adik melihat Hg ini kan sebagai ini ya pengisi termometer ya, karena Hg ini mempunyai karakter logam dan pada suhu kamar itu adalah bersifat cair ya. Karakter logamnya itu adalah memberikan kilap itu ya, kilap logam karakter khasnya. Sehingga adanya kilap logam tersebut itu memudahkan Hg untuk penunjuk skala ya, Hg untuk penunjuk skala. Semacam itu ya. Sehingga kalau bisa kita perhatikan kalau adik-adik mempelajari K3 ya, keselamatan kerja itu di laboratorium, itu harus berhati-hati saat menggunakan termometer ya. Dikhawatirkan kalau termometernya itu pecah, Hg itu mempunyai titik didih yang rendah ya, sehingga nanti kalau tidak ditangani dengan baik, Hg ini bisa masuk ke dalam kulit kita ya. Kalau masuk ke dalam kulit kita, seperti adik-adik tahu ini di sini ya, Hg ini mudah untuk mensubstitusi elektrofil yang lain ya. Bayangkan kalau nanti elektrofil atau logam ion logam ini yang transisi yang itu esensial bagi tubuh kita, kemudian digantikan oleh Hg, maka ini akan mengubah fungsi metabolismenya. Bisa jadi Hg ini akan bersifat karsinogenik ya. Karsinogenik itu adalah suatu senyawa yang pembentukannya dalam tubuh kita itu tidak diinginkan ya. Karena tidak diinginkan maka di situ akan menjadi apa itu? Menjadi senyawa asing ya. Kalau menjadi senyawa asing maka akan diserang oleh sel darah putih ya. Nah, sel darah putih yang menyerang ini mengakibatkan terjadinya apa itu? Benjolan atau terjadinya senyawa kanker itu tadi ya, senyawa kanker. Jadi senyawa kanker itu adalah senyawa yang
senyawa asing yang ada pada tubuh kita mengganggu proses metabolisme dan tidak dibutuhkan.